Saudara, setiap kita pasti akan melewati yang namanya kematian. Kalau setiap kita pasti akan mengalami kematian, pernahkah saudara berpikir, kematian kita nanti apakah kematian yang berharga atau tidak di mata Tuhan? Firman Tuhan mencatat bahwa ada kematian yang berharga. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, kematian seperti apakah yang berharga? Apakah kematian saya, kematian saudara nanti merupakan kematian yang berharga? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, kita semua tahu prinsip firman Tuhan yang mengatakan bahwa janji-janji firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan orang-orang yang menghidupi firman Tuhan. Tetapi yang seringkali menjadi masalah bagi umat-umat Tuhan adalah bagaimana hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan secara konsisten setiap harinya. Nah saudara, renungan ini dibuat untuk menolong anak-anak Tuhan, mengingatkan anak-anak Tuhan untuk setiap hari merenungkan firman Tuhan dan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Lihat layar saudara, kalau di sana tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi, setiap jam 5 pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru. Saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, topik yang akan kita bahas untuk video ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang kematian yang berharga di hadapan Tuhan. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah itu sebabnya, apakah kematian kita nanti menjadi kematian yang berharga atau tidak? Mari kita renungkan bersama dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua masih dalam topik kematian yang berharga di mata Tuhan. Saudara, sekali lagi kenapa penting kita untuk belajar topik tentang kematian? Karena kematian merupakan hal yang pasti akan kita alami semuanya. Nah, itu sebabnya di video ini dan video sebelumnya juga video setelah ini, artinya dalam 3 seri video ini kita akan belajar topik tentang kematian. Di mana di video yang pertama kita sudah belajar, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik tentang kematian yang berharga di mata Tuhan adalah dari Mazmur 116. Di mana ayat yang sering kali kita dengar khususnya di acara liturgi penguburan, seringkali kita dengar ayat yang ke-15 di mana di sana dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang saya ingin kita belajar di video ini dan di 3 seri video ini saudara tentang kematian yang berharga itu adalah kita belajar kematian yang seperti apa atau orang yang seperti apa dia menjalani hidupnya sehingga kematiannya nanti menjadi kematian yang berharga. Orang yang seperti apa dan bagaimana dia menjalani kehidupannya sehingga nanti saat dia mati, kematiannya menjadi kematian yang berharga di mata Tuhan. Nah, saudara, di video pertama kita sudah belajar bahwa pemazmur ini mengatakan, memang tidak dicatat siapa yang menulis mazmur ini dan para penafsir juga tidak yakin siapa yang menulis Mazmur pasal 116 ini, tetapi hal yang pasti di sini saudara bahwa pengalaman yang dialami oleh pemazmur ini, dari ayat 1 dia ceritakan bahwa dia mengalami satu peristiwa yang kemungkinannya mungkin saja itu penyakit atau mungkin saja peristiwa yang lain juga, tetapi yang pasti adalah bahwa peristiwa itu hampir saja merenggut nyawanya dan hampir saja dia mati. Itu tercatat di ayat yang keempat. Di sana dikatakan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. Lalu kemudian ayat 5, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Nah, lalu kita lihat sama-sama di ayat 3, dia berkata, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jadi hampir saja dia mati, tetapi kemudian dia berseru di ayat 4, di sana dikatakan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Dan kemudian ayat 5, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah yang penyayang. Jadi Tuhan meluputkan dia. Nah, dan atas itu saudara, maka karena hampir mengalami kematian, maka pemazmur ini berbicara tentang kematian di ayat 15. Dan dia berbicara tentang kematian yang berharga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, dia sedang menceritakan dirinya juga ketika dia menyebutkan kematian yang berharga itu. Buktinya di ayat 16, dia juga berkata, ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Jadi sebenarnya dia cerita tentang kematian yang berharga itu, dia juga sebenarnya membayangkan dirinya, membahas tentang dirinya. Nah, jadi ada satu kerinduan dalam kehidupannya supaya kelak kematiannya itu menjadi kematian yang berharga. Dan di video pertama kita sudah belajar apa yang dilakukan pemazmur ini sebagai bukti dia rindu kematiannya kelak menjadi kematian yang berharga. Karena kematian adalah hal yang pasti, bahkan hampir saja sebelumnya dia hampir mengalami kematian tetapi diliputkan oleh Tuhan. Maka untuk mengalami kematian yang berharga, dia berkata ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Jadi dia sadar bahwa dia pasti akan mati, dan dia rindu kematiannya menjadi kematian yang berharga, dan dia tahu kematian yang berharga itu adalah kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka sebagai upaya untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, dia berkata ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Jadi orang yang dikasihi Tuhan, di mana kematiannya menjadi kematian yang berharga, adalah orang yang rindu berupaya untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, di dunia ini begitu banyak manusia yang hidup yang tidak peduli akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami, yang tidak pernah berpikir untuk membalas kebaikan Tuhan yang dia alami.
Tetapi pemazmur ini, dia rindu kematiannya menjadi kematian yang berharga, sehingga dalam hidupnya dia berupaya untuk membalas kebaikan Tuhan, karena dia rindu kematiannya menjadi kematian yang berharga. Dan di video pertama, sebagai upaya untuk membalas kebaikan Tuhan itu, dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Jadi dia mau menghargai keselamatan yang sebelumnya Tuhan sudah berikan bagi dia, Tuhan sudah anugerahkan bagi dia. Dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan sudah meluputkan kita, kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan bahkan yang paling utama ada keselamatan jiwa yang sudah kita alami. Sebagai aplikasi dari apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sebagai upaya untuk menjadi orang yang kematiannya berharga, maka dalam kehidupan kita juga sebagai aplikasinya, kita seharusnya juga berupaya untuk membalas kebaikan Tuhan dengan cara menghargai anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan beri bagi kita. Kalau saudara sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, keluputan dari Tuhan, khususnya keselamatan jiwa saudara, hargai itu saudara. Karena saudara tidak akan bisa menerima itu dari manapun. Saudara tidak akan bisa mendapatkan itu dengan upaya apapun. Itu hanya saudara bisa dapatkan oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya hargai itu. Pemazmur ini menyebutnya sebagai piala. Dan dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Dan kemudian, saudara, hal kedua yang dia lakukan sebagai upaya untuk membalas kebaikan Tuhan, itu ada di ayat 13 kembali. Dan aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi sebagai upaya untuk menjadi orang yang dikasihi Tuhan, sebagai upaya untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, karena rindu supaya kematiannya menjadi kematian yang berharga, dia berkata, dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Apa artinya menyerukan nama Tuhan? Apa maknanya sebenarnya menyerukan nama Tuhan di sini bagi dia? Bahwa dia mau memuliakan Tuhan atas apa yang sudah dia alami. Dia mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Artinya hidupnya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan atas pengalaman yang sudah dia alami, keselamatan yang sudah dia alami. Artinya saudara, orang yang rindu membalas kebaikan Tuhan, yang tidak mungkin dibalas itu adalah dengan orang yang akan melakukan, artinya orang yang akan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi, kita tidak akan mungkin membalas kebaikan Tuhan, tapi ada hal yang bisa kita kerjakan sebagai upaya untuk membalas kebaikan Tuhan. Apa itu saudara? Hiduplah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemazmur ini membahasakannya dengan kalimat, aku akan menyerukan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita saudara, yang singkat dan sementara di dunia ini, kalau saudara rindu kematian saudara menjadi kematian yang berharga, biarlah kehidupan saudara jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena orang yang berupaya untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, lah orang yang berupaya untuk membalas kebaikan Tuhan. Kalau kita bicara tentang membalas kebaikan Tuhan, tidak mungkin kita membalas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hiduplah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hiduplah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hiduplah mengagungkan nama Tuhan. Hidup saudara hari demi hari, jadikan itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan malah mempermalukan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan. Mungkin saudara seringkali berkata bahwa Tuhan baik. Mungkin saudara seringkali mau berupaya untuk membalas kebaikan Tuhan. Bahkan banyak orang mau membalas kebaikan Tuhan dengan pemberian-pemberian, persembahan-persembahan dan sebagainya. Mungkin itu hal yang baik. Tetapi hal yang paling utama sebenarnya dalam firman Tuhan ini adalah sebagai upaya untuk membalas kebaikan Tuhan. Firman Allah mencatat bahwa aku akan menyerukan nama Tuhan. Artinya aku akan hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah hidup saudara jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah saudara memang memuliakan Tuhan dalam kehidupan saudara? Orang yang berupaya membalas kebaikan Tuhan adalah orang yang berusaha untuk memuliakan Tuhan. Orang yang hidup jadi kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan orang yang seperti itulah yang akan kematiannya akan menjadi kematian yang berharga di mata Tuhan. Saudara, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pertanyaannya hari ini, apakah kematian saudara akan menjadi kematian yang berharga? Pemazmur berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dan orang yang dikasihi itu, untuk menjadi orang yang dikasihi Tuhan, dia berkata, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Dan di video pertama, dia sudah berkata, aku angkat piala keselamatanku. Dan di video kedua ini kita belajar. Sebagai upaya dia untuk membalas kebaikan Tuhan, supaya kematiannya menjadi kematian yang berharga adalah, aku akan menyerukan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan.
Kita hidup sementara, saudara, jalani hari-hari kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita bukan untuk diri kita. Hidup kita bukan untuk ego kita. Hidup kita bukan untuk meraih perkara-perkara dunia. Mungkin itu yang kita kerjakan, itu hal-hal yang kita kerjakan. Tapi sekali lagi, itu bukan tujuan hidup dan itu bukan itu arti kehidupan kita. Arti kehidupan kita sebenarnya dalam mengerjakan itu semuanya adalah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan pernah lupa memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam hidup saudara. Karena orang yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya lah, kematiannya akan menjadi kematian yang berharga di mata Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Hari-hari kita jalani untuk memuliakan Tuhan. Supaya kelak ketika kita menyelesaikan semuanya, dan kita terbaring, menyelesaikan semuanya, maka kematian kita menjadi kematian yang berharga. Hargai keselamatan dan kasih karunia yang saudara terima dalam hidup saudara. Muliakan Tuhan dalam kehidupan saudara selagi waktu masih ada. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami rindu kelak kematian kami menjadi kematian yang berharga, dan firman-Mu sudah menegaskan kepada kami bahwa kematian yang berharga adalah kematian orang yang dikasihi Tuhan. Dan pemazmur sudah membuktikan bagaimana upayanya untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Adalah orang yang menghargai keselamatan yang diberi oleh Tuhan. Adalah orang yang dalam hidupnya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau menghargai kasih karunia-Mu dan kami mau memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.